Game ini beneran edan. Baru sekolah 5 hari, cewek ini udah ngabisin nyawa 5 orang gara-gara kepincut sama babang tampan di sekolahnya. Game ini khusus dewasa ya, karena selain adegan kekerasan, ada beberapa hal yang nggak boleh dilihat sama bocil. Jadi, kalau kalian masih bocil, silahkan skip video ini. Hai guys, welcome to Nyobain Game. Di channel ini kita akan nyobain berbagai game yang ada di Play Store. Siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe supaya kalian bisa dapat update game seru dari kami. Yuklah, gaskan! Kali ini gua nyobain sebuah game psikopat yang mengambil tema yandere. Game ini berjudul Yandere Killer Simulator. By the way, buat kalian yang belum tahu apa itu yandere, yandere adalah sebuah istilah Jepang untuk orang yang awalnya sangat mengasihi dan lemah lembut kepada seseorang, atau setidaknya polos, sebelum sifat mereka berubah menjadi destruktif secara alamiah, seringkali lewat kekerasan dan atau kebrutalan. Di game ini kita akan memainkan peran sebagai seorang siswi SMA yang bernama Hana Misaki. Hana ini adalah seorang siswi di SMA Hoshizora. Untuk video kali ini, gua akan lebih fokus untuk nyeritain alur cerita game ini ya. Yuklah kita mulai cerita kehidupan cinta psikopat Hana di sekolahnya. Hana ini ceritanya siswi yang biasa aja dan bukan tipikal gadis yang populer di sekolahnya. Tapi kok ya bajunya nyeleneh gini ya, baju sekolah yang dipakai Hana cuma crop top. Beda dengan siswi lainnya yang sopan menurut kultur sana ya. Tapi masa iya sih yang begini nggak jadi pusat perhatian di sekolahnya? Ya udahlah, terserah sama yang buat game aja. Pokoknya di hari pertama perjalanan ke sekolah, Hana nggak lupa untuk menyenggol siswi lain sebagai sapaan hangat di pagi hari. Kamu ini berdosa banget. Sesampainya di halaman sekolah, dia ketemu babang tampan yang bernama Ren. Ren ini sangat populer di kalangan siswi SMA Hoshizora. Ibaratnya Ren ini adalah idola seluruh siswi di sekolahannya. Jadi si Ren ini menemukan buku tulis Hana yang jatuh dan mengembalikannya kepada Hana. My notebook to thank you. No problem. You should be more careful though. It's important, right? Dengan kebaikan hatinya dan senyumnya yang menggoda, di saat itu Hana langsung jatuh cinta. Karena menurut Hana dia merasa dianggap oleh Ren. Beda dengan murid lainnya yang tidak memperdulikan Hana. Saat itu juga Hana bertekad untuk berkenalan lebih dekat dengan Ren. Setelah itu Hana mengambil tasnya di loker dan masuk ke ruang kelasnya, yaitu kelas 21, untuk mengikuti pelajaran. Waktu istirahat pun tiba. Kemudian Hana pergi ke ruang kelas 33 untuk bertemu dengan pujaan hatinya Ren. Ren ini ceritanya kakak kelasnya Hana di kelas 3. Sebelum itu gua mau kasih info dulu supaya kalian gak bingung-bingung nyari kelas ketika kalian mainin game ini. Untuk kelas 1 berada di lantai 1, kelas 2 di lantai 2, dan kelas 3 di lantai 3. Cukup gampang diingat ya. Yuklah lanjut lagi. Setelah menaiki tangga dan berjalan ke arah kelasnya Ren, dari depan pintu Hana melihat Ren sedang berbicara santai dengan cewek lain. Kayaknya mereka janjian mau kencan, Hana pun cemburu. Padahal di sini Hana baru mau kenalan secara resmi dengan Ren. Habis ngobrol dengan Ren, Hana baru tahu kalau cewek yang tadi ngomong dengan Ren namanya Mika. Mika itu teman kecilnya Ren. Nggak pakai lama, Hana langsung ke kelas 23, kelasnya Mika, untuk memastikan bagaimana sebenarnya hubungan antara Ren dan Mika. Mika bilang kalau hubungan mereka itu dekat karena udah berteman dari kecil. Bahkan udah kayak keluarga. Nggak lebih dari itu. Tapi dalam hati Hana nggak percaya itu. Hana menganggap Mika adalah ancaman untuk hubungannya dengan Ren. Habis bicara dengan Mika, Hana balik ke kelas untuk melanjutkan pelajaran sampai jam pulang sekolah. Hana ini udah punya niat buruk. Dia mau nungguin Mika sampai malam. Hana mau mengeliminasi Mika di waktu Mika lagi sendirian. Jadi dia ngebuntuti Hana sampai ke rumahnya. Kebetulan dia menemukan pisau di sekitar itu yang sangat bermanfaat untuk melancarkan aksi psikopatnya. Hana pun memulai aksinya menyerang Mika dengan pisau dari belakang hingga koit. Setelah itu membawa mayat Mika ke tanah kosong di samping kafe untuk dikubur. Sedikit info, ketika kalian membawa mayatnya, usahakan jauh dari NPC lain ya, kalau nggak mau kalian diserang sama NPC lain. Setelah mengubur mayatnya Mika, Hana pulang ke rumah dan tidur nyenyak memimpikan kehidupan cintanya tanpa pengganggu bersama babang tampan. Hari kedua dimulai. Setelah melenyapkan saingan cintanya, Hana kembali ke sekolah dan belajar seperti biasa. Tapi saat istirahat siang, Hana dipanggil ke kantor OSIS karena alasan tertentu. Rupanya OSIS mencurigai Hana atas kasus hilangnya Mika.
OSIS memberikan peringatan kepada Hana supaya Hana bersiap-siap menerima akibat perbuatannya kalau benar Hana pelakunya. Selain itu, klub detektif sekolah juga turun tangan dalam kasus ini. Mereka akan menyelesaikan kasus ini dan akan mengawasi gerak-gerik Hana. Jadi Hana harus sangat berhati-hati supaya perbuatannya tidak ketahuan. Dari ruang OSIS, Hana balik ke kelas untuk melanjutkan pelajarannya. Kemudian Hana ketemu di luar sekolah dan mengajak Ren ke kafe untuk ngopi-ngopi sore supaya hubungan mereka semakin akrab. Di sini Ren ngomongin tentang kejadian hilangnya Mika. Hana cuma pura-pura prihatin atas kejadian itu, padahal dialah pelakunya. Abis ngopi, Hana tiba-tiba kepikiran untuk kerja part-time supaya bisa sering-sering ngajakin Ren ngedate. Tiba-tiba pemilik kafe yang bernama Mai menawarkan pekerjaan untuk Hana, tapi pekerjaan yang sangat di luar ekspektasi. Pekerjaan yang ditawarin adalah ngabisin nyawa mantan pacarnya. Lah, kok tiba-tiba bisa ya nawarin orang random kerjaan jadi pembunuh bayaran? Jadi menurut Mai, mantan pacarnya ini sering stalking, berbuat kasar, bahkan datang gak diundang ke tempat Mai berada. Jadi Mai merasa sangat terganggu dan pengen mantan pacarnya ini hilang dari muka bumi. Mai ini bisa ngelihat kalau si Hana bisa kerja kotor, jadi dia nawarin kerjaan ini dengan imbalan hadiah mobil untuk Hana. Hana pun langsung menyanggupinya karena tergiur dengan hadiahnya. Hana pun langsung pergi keliling kota untuk mencari targetnya. Tapi waktu ngelewatin tempatnya Mika dikubur, tiba-tiba nampak sosok Mika di sana. Dan ketika didekati, sosok itu tiba-tiba menghilang, disusul suara ketawa yang mengerikan. Ternyata itu hantunya Mika guys. Serem ah, ini game psikopat apa game horor sih? Lanjut, Hana muter-muter lagi nyari targetnya. Tiba-tiba masuk notif kerjaan selesai. Kayaknya target ditabrak mobil guys. Lumayan lah nggak repot-repot kerja. Terus Hana balik ke Mai dan dapat hadiah mobil. Buset, anak SMA udah dapat mobil pribadi aja. Hana pun langsung test drive mobilnya untuk bawa pulang ke rumah dan tidur nyenyak. Di hari ketiga, Hana udah mulai naik mobil ke sekolah. Nggak lupa nyenggol siswi lain buat kenalan sama mobil barunya. Sesampainya di halaman sekolah, Hana langsung dilabrak sama Lisa, siswi yang populer di sekolahnya karena cantik dan tajir. Lisa ini ceritanya anak dari bos perusahaan terkenal di sana, Kimane Group. Lisa ini menganggap si Hana terlalu dekat dengan Ren. Menurut Lisa, Ren itu miliknya. Jadi Lisa nyuruh Hana untuk ngejauhin Ren. Lisa ini terlalu pede karena uang sama kepopulerannya. Dia kira dia bisa dapetin semuanya. Hana pun punya rencana busuk untuk membungkam kesombongan si Lisa ini. Setelah mengikuti pelajaran di kelas Hana, Hana pun nyari pujaan hatinya lagi di kelas 33. Tapi ternyata ada Lisa di sana sedang ngobrol sama Ren. Lisa menyuruh Ren gak usah deket-deket sama cewek lain, karena menurut Lisa, Ren udah cukup sama Lisa aja daripada buang-buang waktu sama cewek yang lain. Sepulang sekolah, Hana langsung melancarkan aksi psikopatnya lagi. Dia mau menghabisi saingannya yang kedua ini, yaitu Lisa. Tapi di perjalanan pulang, Lisa dikawal sama temennya. Hana pun membantai satu persatu temennya sampai Lisa tinggal sendirian. Rupanya, Lisa ketemu Ren lagi di taman untuk kencan. Hana yang terbakar api cemburu menunggu sampai Ren pergi dan tinggallah Lisa sendirian. Di saat itu pula Hana langsung melancarkan aksi psikopatnya, yaitu menghabisi nyawa Lisa dan menguburnya di tempat dia mengubur Mika. Saingan kedua pun sudah ditangani, Hana langsung pulang ke rumah dan mimpi indah. Pagi yang cerah, dua saingan sudah disingkirkan, Hana pun pergi ke sekolah seperti biasanya. Gak lupa menyenggol siswi yang ada di jalanan dengan mobilnya. Sampai di sekolah, Hana merasa dirinya sedang diawasi. Ternyata detektif sekolah sedang memata-matai Hana karena menaruh curiga ke Hana atas terkait kasus hilangnya dua siswi di sekolah. Hari itu di sekolah mulai beredar gosip Chainsaw Killer, seorang pembunuh yang memakai gergaji mesin untuk membunuh korbannya. Dia beraksi di malam hari dan memotong tubuh korbannya. Waduh, sepertinya ada psikopat lain di kota ini selain Hana. Seperti biasa di jam makan siang, Hana kembali mengunjungi pujaan hatinya di kelas 33, yaitu Ren, dan mengajak Ren makan siang bersama di kantin yang berada di lantai 1. Ternyata ada cewek yang diam-diam memperhatikan mereka. Kayaknya salah satu penggemar Ren lagi nih, yang cemburu karena Hana terlalu dekat dengan Ren. Cewek ini namanya Ayano, tapi ketika disamperin, dia cuma menyapa doang dan gak ngomong apa-apa. Sepulang sekolah, Hana lanjut lagi ngajakin kencan Ren di kafe dekat rumah. Niatnya sih mau ngajak Ren naik mobil. Ternyata pujaan hatinya nggak bisa naik mobil dong. Langsung ketabrak dan game over. Jadi kalau kalian main game ini, jangan ngajak Ren naik mobil ya.
Sepulang dari kafe, di depan rumah Hana udah ada yang nungguin Hana pulang. Rupanya itu Ayano yang tadi mematai-matai Hana waktu lagi berduaan sama Babang Tampan. Ayano tiba-tiba nyerang Hana. Sebagai psikopat sejati, tentu saja Hana melakukan perlawanan sampai Ayano koit. Kemudian Hana pun menarik mayatnya Ayano dan dikubur di tempat biasa. Setelah selesai mengubur mayat Ayano, tiba-tiba Mai si pemilik kafe datang. Dia tahu kalau Ayano sudah koit dihabisi oleh Hana. Plot twistnya, ternyata Mai ini ibunya Ayano. Menurut Mai, Ayano memang sudah berubah sejak bertemu dengan Ren. Ayano nggak seperti yang dahulu, dia sudah dibutakan oleh cinta sama seperti Hana. Padahal ibunya udah menyuruh dia jauhin si Ren, tapi Ayano nggak mau. Mai nggak menyalahkan Hana karena udah menghabisi nyawa anaknya. Malahan Mai membantu supaya nggak ada orang yang tahu kejadian ini. Di hari kelima, setelah aksi penyerangan oleh Ayano, Mai kembali ke sekolah seperti biasa. Di sekolah, OSIS sedang membicarakan tentang hilangnya 3 orang siswi, yaitu Mika, Lisa, dan Ayano. Juga tentang pembunuh yang berkeliaran pada malam hari di lingkungan sekitar. Seperti biasa, saat jam istirahat, Hana kembali mencari pujaan hatinya di kelas 33. Tapi ternyata Ren nggak ada di ruangannya. Ren terciduk sedang ngobrol dengan cewek bohai bernama Fiona di ruangan di sebelah kelas 33. Apa jangan-jangan tipe Ren yang bohai begini ya? Sepertinya cukup sulit Hana bersaing dengan yang satu ini. Apalagi sepertinya Fiona terlihat sangat provokatif. Tapi kedengarannya mereka cuma ngomongin masalah buku. Kemudian Hana langsung menghampiri Ren dan mengajaknya untuk makan siang bersama. Ren pun mengiyakan ajakannya. Setelah makan siang, mereka kembali ke kelas masing-masing untuk melanjutkan pelajaran, sampai jam pulang sekolah. Sepulang sekolah, Hana tidak langsung pulang ke rumah. Kali ini dia pergi untuk melabrak Fiona di ruangan tadi, tempat Ren dan Fiona bertemu. Hana menyuruh Fiona untuk menjauhi Ren karena menurut Hana, Fiona menyukai Ren dan Ren hanya milik Hana. Tentu saja itu klaim pribadinya Hana. Sementara itu menurut Fiona, hubungan Ren dan Fiona cuma teman biasa. Mereka cuma ngobrolin tentang buku, nggak lebih dari itu. Tapi dari gosip yang beredar, si Fiona ini memang suka dengan Ren. Pulang sekolah, Hana nyari Ren lagi di tempat biasa di luar sekolah. Rupanya Ren nggak ada di sana. Terus Hana bertanya ke Mai, si pemilik kafe, tentang keberadaan Ren. Mana tahu Ren nongkrong sendirian di kafe. Tapi ternyata Mai pun nggak ngeliat Ren di situ. Di sini Mai memberi saran ke Hana, kalau memang Hana suka dengan Ren, sebaiknya langsung aja ungkapin perasaannya daripada digantungin mulu. Kemudian tiba-tiba Mai membahas topik lain tentang rumor si pembunuh dengan gergaji mesin. Mai meminta tolong Hana untuk menghabisi si pembunuh berantai ini. Mai memberi item yang katanya bisa membuat Hana lebih kuat dan cepat. Tapi ya kok bentuknya begini sih? Kayaknya fungsinya bukan itu deh. Hana pun langsung mencari si pembunuh berantai itu. Akhirnya Hana menemukan pembunuh itu di salah satu sudut kota. Di situ dia sudah menghabisi 3 siswi sekaligus dengan gergaji mesinnya. Dan ternyata pelaku itu adalah Fiona, si Tobruk tadi yang Hana labrak. Karena sudah ketahuan, Fiona pun berusaha menghabisi nyawa Hana. Mereka bertarung cukup sengit, ternyata daya tahan tubuh Fiona sangat badak. Nggak cukup sekali 2 kali tebas, ya wajar sih. Tapi akhirnya Hana dapat mengalahkan Fiona dan mengubur jasad Fiona di tempat biasanya. Pertarungan kali ini cukup menguras energi Hana. Jadi Hana segera pulang dan beristirahat. Dan ternyata gamenya untuk sementara berakhir di sini guys. Jadi kita harus menunggu dulu updatean dari developernya. Game ini lumayan seru dan menarik sih kalau menurut gua. Meskipun kontrolnya agak susah dan kejadian-kejadian lucu dan menegangkan seperti menyeret mayat tanpa diamuk warga. Yang bikin seru alur ceritanya kali ya. Soalnya kalau diamuk warga dan kalian mati, kalian harus mengulang misinya lagi. Oh iya, tips dari gua setelah berkali-kali ngulangin game ini karena game over, kalau kalian mau cepat ngebunuhin target, kalian bisa kok pakai mobil kalian untuk menabrak target sampai mati. Terus tips lain, kalian juga bisa ganti kostum karakter kalian. Kalian bisa dapatkan kostum dari gacha dengan menonton iklan. Kostum yang kalian dapatkan bakalan random dan bisa jadi dapat kostum yang berulang. Oke lah, sekian dulu review versi alur cerita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Kalau kalian mau dapat update video baru dari kami, jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys. Sampai jumpa di next video guys. Bye!